Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam Pak dengar. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. syukur kita kepada Dengar Allah Subhanahu Pak. wa Ta'ala bisa berjumpa pada Waalaikumsalam. kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hukum-hukum dalam rangkaian listrik DC. Jadi rangkaian listrik DC ini kita membahas mengenai arus searah, maka ada analisa terhadap rangkaian listrik yang menggunakan hukum-hukum rangkaian listrik. Oke. Saya akan share. Sebentar ya, saudara. Sudah terlihat presentasinya? Kelihatan Pak, kelihatan. Saya tutup kamera supaya jaringan saya lancar karena saya lagi presentasi. Yang pertama adalah hukum Ohm. Kita tahu bahwa hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan arus kali resistansi. Jadi, artinya jika sebuah penghantar atau hambatan, resistansi juga, dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Kemarin sudah sempat kita bahas dan kita singgung. Jadi jika sebuah penghantar, kenapa dikatakan penghantar atau juga hambatan? Karena di dalam penghantar itu juga ada nilai hambatannya. Makanya disebutkan di sini penghantar. Tegangan pada kedua ujungnya di sini ujungnya itu sama dengan arus kali nilai hambatan daripada penghantar tersebut. Hambatan itu sendiri kemarin sudah kita bahas, rho kali R. Maka sudah tentu nilai hambatan ini akan berbeda-beda untuk setiap jenis penghantarnya. Untuk setiap jenis penghantarnya, hambatannya akan berbeda-beda. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan jenis penghantar yang baik yang memiliki nilai hambatan jenis yang kecil. Oke. Ada dua nilai ekstrim untuk kemungkinan nilai R, yaitu R sama dengan 0 atau disebut dengan rangkaian tertutup, sedangkan tahanan daripada penghantar itu dianggap 0, maka R itu sama dengan 0. Bisa juga R tidak sama dengan 0 walaupun terjadi short circuit apabila tahanan daripada penghantar tersebut cukup besar. Dan R juga bisa dinyatakan tidak terhingga apabila rangkaiannya terbuka. Jadi tahanan kalau rangkaian terbuka atau tidak terhubung, maka tahanan itu nilainya tak hingga. Karena yang ada di antara dua ujung penghantar tersebut adalah udara. Udara itu tahanannya tak terhingga. Nah, sekarang kita berbicara mengenai konduktansi. Konduktansi itu artinya nilai yang menghantarkan arus listrik. Berbeda dengan resistansi, kalau konduktansi ini yang menghantarkan, kalau resistansi yang menghambat arus listrik.
kemampuan sebuah elemen untuk menghantarkan arus listrik yang merupakan kebalikan dari nilai R. Dan satuannya adalah mHOS. Kalau R itu kalau R nah, kalau R itu satuannya ohm, sedangkan G itu satuannya adalah mHO, 1 per R. Harga G sama 1 per R atau 1 per atau I per V. Pokoknya kebalikan daripada tahanan. Kemudian hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 atau current law Kirchhoff, current Kirchhoff law. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan, node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan. Kemudian arus pada suatu titik percabangan sama dengan 0. Sigma arus masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Kemudian ada hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma V sama dengan 0. Artinya tegangan pada suatu siklus tertutup atau jalur tertutup itu sama dengan 0. Berikutnya adalah hubungan antar elemen. Secara umum digolongkan menjadi dua, satu hubungan seri dan satu hubungan paralel. Kalau seri, jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung yang mengakibatkan arus yang lewat akan sama besar. Bahwa kalau terpasang seri arusnya sama besar, sedangkan terpasang paralel arusnya berbeda, tegangannya sama besar. Kalau hubungan seri itu pembagi tegangan, kalau hubungan paralel dia menjadi pembagi arus. Itu yang harus diketahui. Kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas contoh-contoh soalnya mengenai hubungan atau analisis hukum-hukum rangkaian listrik ini. Nah, ini kemarin sudah ya. Berarti sudah habis. Nah, ini untuk rangkaian tertutup kita disuruh menghitung tegangan yang ada di V. Yang ada di V ini berapa nilai tegangannya? Coba ada yang tahu nggak berapa nilai tegangan di sini? Ya, berapa V? Maaf Pak, PPT-nya nggak nampak di sini. Nggak nampak? Nggak Oh. bergeser, masih di Iya. Kalau ini nampak? Masih di slide. Oh, nampak Pak, nampak. Hah? Nampak, Pak. Berapakah V? Ya. Bergeser Iya. belum? Udah Pak, udah Udah, nampak. Pak. Udah nampak, udah nampak. Oke, oh, tadi nggak bergeser ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan kemarin ingat saya udah kita bahas ya mengenai hukum-hukum ini kan, bahkan sudah ada tugasnya kemarin. Nah, coba tes dulu untuk yang ini berapa nilai V-nya? Kita menggunakan hukum Kirchhoff keberapa ini? Kedua. Apa itu bunyi hukum Kirchhoff kedua? Sigma V sama dengan sigma I kali R. Sama dengan sigma V itu sama dengan 0 untuk sebuah rangkaian tertutup. Kenapa sigma V sama dengan 0? Karena apa? Karena tegangan yang disuplai oleh baterai itu sama dengan tegangan yang diserap oleh beban. Jadi ada yang mensuplai, ada yang menyerap. Maka kalau dijumlahkan, ada yang meminta sama ada yang menjual, totalnya itu sama dengan 0. Nggak ada sisa
daripada tegangan di tempat lain gitu. Makanya sigma itu sama dengan 0 gitu. Jadi secara filosofisnya kenapa dikatakan sigma V itu sama dengan 0? Karena tegangan sumber itu seluruhnya sama dengan tegangan pada bebannya. Maka syaratnya adalah rangkaiannya harus tertutup. Itu. Jadi kalau rangkaian tidak tertutup nggak bisa. Berapa yang jadi V? Ada yang tahu? Berarti kita urut ya dengan arah lep ke, oh jangan ke kanan lah lepnya, nggak enak ya ke kanan. Buat lepnya ke kiri. Kita mulai dari sini. Pertama dia ketemu 2 volt, ketemu positif, berarti plus 2 volt. Kemudian ketemu lagi, Nggak nampak, Pak. nggak nampak? Enggak. Dari tadi kayak gitu. Ini nampak nggak? Berapa V? Belum, Pak. Terasa stop share dulu. Nggak nampak ini. Ini nampak? Belum juga ya? Oke. Masih sama, Pak. Masih ya? Kalau apa yang ternampak di sana? Berapa Berapa KV, Pak? KV? Oh iyalah, itulah. Nampaknya berarti. Berapa V? Ya, Tulisan Pak. yang saya buat nampak nggak ini? Kalau ini nampak nggak tulisan yang saya buat? Ya? Mana? Nah ini. Nggak ada, Pak. Tulisan merah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke lah, nggak usah lah kalau gitu. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kita mau mencari V, kita gunakan rumus Kirchhoff kedua. Kita buat loop ke kiri atau ke kanan boleh juga lah. Nah, gini. Nampak tulisan saya merah? Nampak, Nampak, Pak. Pak. Nggak nampak? Nampak, Pak. Nampak. Oke, kalau nggak nampak, biar dengan Nampak, kata-kata saja ya. Kita buat loop ke kiri. Nampak. Loop ke kiri. Pertama, karena kita buat dari sigma V sama dengan 0, maka karena dia ketemu tanda positif, pertama berarti positif. 2, baru lagi ketemu positif lagi. Positif 8, baru ke sini ketemu positif lagi. Positif V, baru sini ketemu positif lagi. Positif 4 dengan 0. Jumlahkanlah 2 tambah 8 tambah 4, 12 tambah V dengan 0. 12 tambah V sama dengan 0. V sama dengan 12. V sama dengan minus 12 volt. Berarti tegangan pada V itu ini lebih positif daripada yang ini.
Kalau kita buat loopnya juga ke arah kiri misalnya. Ke arah kiri, ke arah kanan. Berlawanan gini. Nanti hasilnya juga akan sama. Semua ketemu negatif-negatif. Jadi tegangan pada V itu adalah sama dengan minus 12. Nah, ini juga berapa ke V1? Pak, itu Berapa ke V1? Sama juga, seperti tadi juga. Mau taruh ke sini, atau taruh sini juga boleh. Hasilnya akan sama dia. Mau loopnya, kita buat itu perumpamaan saja loop itu. Artinya kita mengumpamakan seandainya arusnya itu arahnya ke kanan, atau arahnya ke kiri. Nah, setelah hasilnya nanti baru kita tahu. Oh, ternyata hasilnya kalau arusnya minus berarti dia berlawanan dengan arah loop yang kita buat. Kalau kita buat tadi pertama ke kanan, ternyata hasilnya arusnya itu minus. Oh, berarti sebenarnya bukan ke kanan, ke kiri dia. Seperti tadi tegangan V. Kita buat positif sebelah kiri. Oh, ternyata nggak bisa positif di sebelah kiri, tapi negatif di sebelah, tapi positif di sebelah kanan.